Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Amrina Rosada dengan NIM 1020111535011. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga PSDKU Banyuwangi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen. Sistem. Menurut Anthony and Govindarajan tahun 2004, suatu sistem adalah cara yang ditentukan dan biasanya berulang untuk melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan. Sistem bercirikan dari serangkaian langkah yang lebih ritmis, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian. Menurut Harold Coons, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Manajemen. Menurut Mary Parker F., manajemen adalah suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Menurut Anthony and Govindarajan tahun 2004, pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Fungsi pengendalian manajemen ada dua. Yang pertama menurut Simon R. tahun 1990 sebagai sarana untuk mengarahkan organisasi menuju tujuan strategis dan operasional. Sedangkan menurut Merchant K.A. tahun 1982 menjadi penentu keberhasilan organisasi. Elemen proses pengendalian menurut Anthony and Govindarajan tahun 2004 ada 4. Yang pertama yaitu detektor atau sensor. Digunakan untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Yang kedua yakni asesor atau penilai, digunakan untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Pada umumnya yang dilakukan adalah membandingkan apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Yang ketiga yakni efektor atau pelaksana, mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika penilai menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Elemen tersebut disebut feedback atau umpan balik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu communication network atau transmisi informasi dari sensor dan penilai atau penilai dengan pelaksana. Aktivitas dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, yakni planning. Planning berisi mengenai apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang kedua, yaitu coordinating, yaitu mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi bagian dari organisasi. Yang ketiga, communicating atau saling berkomunikasi. Yang keempat, evaluating, yaitu berisi tentang mengevaluasi sebuah kegiatan. Kemudian yang kelima yaitu deciding atau memutuskan tindakan yang akan diambil. Yang terakhir yakni influencing atau melakukan perubahan. Penyebab masalah pengendalian manajemen. Yang pertama ada masalah motivasi. Masalah motivasi merupakan masalah yang umum karena tujuan individu dan tujuan perusahaan secara alami tidak sejalan karena individu memiliki kepentingan sendiri. Meskipun karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan karena masalah motivasi tersebut. Karyawan seringkali bertindak atas dasar keinginannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan perusahaan.
Frederick Taylor, salah satu dari tokoh penting pergerakan manajemen ilmiah yang hidup di awal abad 20, menuliskan, sulit untuk dapat menemukan karyawan yang kompeten, yang tidak mencurahkan seluruh waktunya untuk mempelajari mengapa dia bekerja dengan lambat dan tetap meyakini bahwa dia masih berada pada perusahaan yang tepat. Keengganan untuk berusaha dan perilaku untuk kepentingan sendiri lain tersebut tetap menjadi masalah sampai dengan hari ini, dan saat ini tampaknya terus berkembang. Yang kedua, yakni kurangnya pengarahan. Kinerja beberapa orang karyawan tidak cukup memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dari mereka. Ketika terjadi kurangnya pengarahan, maka terjadinya perilaku yang diinginkan. Kemungkinan disebabkan karena faktor kebetulan, sehingga salah satu fungsi pengendalian manajemen melibatkan pemberian informasi kepada karyawan tentang bagaimana cara mereka dapat berkontribusi secara langsung untuk memenuhi tujuan perusahaan tersebut tidak dapat tercapai. Yang ketiga yakni keterbatasan individu. Masalah terakhir yang sering terkait dengan sistem pengendalian manajemen terjadi ketika karyawan yang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi ternyata tidak dapat melakukannya dengan baik karena beberapa keterbatasan lain. Beberapa keterbatasan personel sangat spesifik. Mungkin disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, pengalaman, stamina, atau pengetahuan untuk mengerjakan tugas. Sebagai contoh, pada situasi yang umum di mana karyawan dipromosikan pada tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Ketika karyawan mengatakan menyerah, maka masalah tidak dapat dihindari. Seringkali pekerjaan tidak didesain secara tepat, sehingga menyebabkan karyawan harus menyesuaikan secara fisik dan karyawan menjadi lelah atau tertekan, yang akan mendorong terjadinya kecelakaan kerja dan pengembalian keputusan yang salah. Pencegahan masalah pengendalian. Pencegahan berarti mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pengendalian. Organisasi tidak selalu dapat menghindari masalah pengendalian mereka, tetapi mereka seringkali dapat menghindari beberapa masalah pengendalian dengan meminimalkan tipe masalah pengendalian yang pasti dan mengetahui sumber permasalahan, atau dengan mengurangi potensi kerugian maksimum jika masalah itu terjadi. Terdapat 4 strategi yang menonjol untuk pencegahan, adalah menghilangkan aktivitas, otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian resiko. Yang pertama ada penghilangan aktivitas. Manajer seringkali dapat menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalikkan resiko yang potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga, seperti mekanisme subkontrak, perjanjian lisensi, atau divestasi. Bentuk penghindaran tersebut yang disebut dengan penghapusan aktivitas. Yang kedua ada otomatisasi. Otomatisasi merupakan kemungkinan kedua untuk pencegahan. Manajer seringkali dapat menggunakan komputer, robot, expert system, dan bentuk otomatisasi lainnya untuk mengurangi pemaparan perusahaan terhadap beberapa masalah pengendalian. Alat otomatisasi dapat dirancang sesuai dengan perilaku yang tepat. Dan ketika beroperasi dengan benar, alat tersebut biasanya memiliki kinerja yang lebih konsisten dibandingkan dengan manusia. Komputer dapat mengurangi masalah manusia, seperti tidak akurat, tidak konsisten, dan kurangnya motivasi. Seringkali program komputer menjadi konsisten dalam pelaporan transaksi, dan mereka tidak pernah berlaku tidak jujur atau termotivasi tidak setia.
Pencegahan masalah pengendalian. Yang ketiga ada sentralisasi. Sentralisasi pengambilan keputusan sebagai kemungkinan pencegahan yang ketiga, merupakan elemen penting dalam hampir semua perusahaan yang menggunakan sistem pengendalian manajemen. Tingginya tingkat sentralisasi di mana semua keputusan penting dibuat oleh level manajemen puncak. Hal ini biasanya terjadi pada industri kecil, khususnya apabila bisnis dijalankan oleh pendiri atau pemilik. Tingginya tingkat sentralisasi juga terdapat pada beberapa perusahaan besar yang memiliki manajer puncak, yang seringkali memiliki reputasi menjadi berorientasi pada detail atau pengendalian yang aneh. Ketika masalah seperti ini, manajemen puncak mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal penting dan seringkali yang tidak penting. Begitu juga dalam pelaksanaannya. Mereka menghindari pengambilan keputusan yang buruk yang dibuat oleh karyawan di level yang lebih rendah. Yang keempat ada pembagian resiko. Akhirnya, kemungkinan lain untuk pencegahan adalah dengan membagi resiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya. Pembagian risiko dapat dilakukan dengan membeli asuransi untuk pelindung dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang potensial dapat perusahaan yang mungkin dapat dihindari. Banyak perusahaan menjual fidelity bond pada karyawan dengan yang memiliki posisi yang sensitif, seperti teller bank, untuk mengurangi eksposur perusahaan. Kontrak asuransi paling tidak memberikan sedikit bagian resiko dari sejumlah besar resiko dan kesalahan pada perusahaan asuransi. Cara lain untuk membagi resiko dengan pihak lain adalah masuk dalam perjanjian atau joint venture. Pembagian resiko dibagi dengan partner joint venture. Alternatif pengendalian. Alternatif pengendalian merupakan cara lain yang lebih mudah atau lebih efektif yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menentukan suatu keputusan dalam menangani suatu masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari di dalam perusahaan tersebut. Contoh alternatif pengendalian ada 4. Yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen dari beberapa organisasi mencoba merekrut orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Perusahaan lain menggunakan sistem insentif sederhana yang didasarkan pada kinerja, dan masih ada beberapa insentif lain yang ditawarkan sangat berpengaruh. Yang kedua, beberapa perusahaan mendasarkan insentifnya pada pencapaian target dalam hitungan angka. Yang lain tidak menggunakan ukuran tersebut, dan yang lain mengevaluasi kinerja hanya secara subjektif. Yang ketiga, beberapa perusahaan mengkolaborasikan rangkaian kebijakan dan prosedur yang mereka harapkan untuk dapat diikuti oleh karyawan, sementara yang lain tidak memiliki prosedur atau mereka membiarkan penggunaan prosedur yang kuno. Yang keempat yaitu beberapa perusahaan mengintensifkan penggunaan sejumlah staf audit internal yang profesional, sementara yang lain hanya memastikan paling tidak karyawan patuh terhadap peraturan yang disyaratkan. Terdapat catatan untuk alternatif. Tidak semua alternatif pengendalian bisa digunakan untuk mengatasi semua masalah pengendalian yang ada dalam suatu perusahaan. Misalnya, suatu pengendalian tidak efektif dari sisi biaya dalam situasi tertentu. Beberapa tipe pengendalian lebih baik untuk tipe masalah tertentu dan perusahaan yang berbeda. Dan bidang yang berbeda dalam tiap perusahaan seringkali menghadapi masalah pengendalian yang berbeda.
Kesimpulan, pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dengan aktivitas seperti planning, coordinating, communication, evaluating, deciding, influencing. Dalam proses pengendalian terdiri dari elemen, yaitu detektor, asesor, efektor, dan communication network. Masalah dalam pengendalian manajemen yakni masalah motivasi, kurangnya pengarahan, dan keterbatasan individu. Masalah pengendalian manajemen dapat dicegah dengan penghilangan aktivitas, otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian resiko. Alternatif pengendalian merupakan cara lain yang lebih mudah menangani masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.